Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui tidak menyangka gadis itu akan ada di sini. Melihat alis dan wajah King Sui yang berkerut tampak sedikit bingung, mulut kecil King Han Ye yang menggoda terbuka sedikit. Itu memperlihatkan dua baris rapi dari gigi putih mutiara, membawa senyuman ringan. Wajahnya yang menawan tampak lebih genit dan menggambar jiwa. Namun, ekspresi yang terungkap adalah salah satu rayuan terbaik, sebanding dengan pesona iblis Huoyun Liuli. "Apa kamu tidak suka melihatku?" ucap gadis itu tersenyum. Senyum di bibir menggoda hilang saat dia melihat King Sui, merasa sedikit kecewa. Dia sebenarnya hanya kebetulan di tempat ini, dan tidak datang untuk mencari King Sui dengan sengaja. Dia telah mendengar bahwa ada seorang pandai besi yang sombong di sini, yang sangat kuat dan bisa membuat senjata yang luar biasa. Oleh karena itu, dia datang untuk melihatnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa pandai besi yang dikabarkan adalah King Sui. Sebelum King Han Ye terkejut, dia merasa bahwa King Sui sepertinya tidak senang melihatnya. Perasaan senangnya seperti seberkas api, tapi segera padam dengan seember air dingin ketika baru saja dinyalakan. Ketika King Sui mendengar kalimat ini, dia merasa itu terdengar agak familiar. Memikirkannya, dia tiba-tiba mengerti bahwa inilah yang dimaksud Chang Hai Mingyue tempo hari. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa cemas dan dengan cepat tersenyum menyanjung. "Bagaimana bisa aku tidak suka melihatmu? Hanya saja aku terkejut melihatmu karena aku belum melupakan keherananku. Aku bejat dan cenderung linglung saat melihat keindahan," jawab King Sui terkekeh. King Han Ye tercengang. Dia belum pernah melihat sisi King Sui ini sebelumnya. Sisi dingin dan tanpa ekspresi yang dia tunjukkan ketika mereka berada di arena Sekte Pedang Langit telah terukir di pikiran dan hatinya. King Sui jauh dari cabul. Memperlakukan orang lain dengan kebaikan, keadilan, dan hasrat adalah hal yang terukir dalam di hati King Han Ye. Dia memikirkan sisi kekerasan yang ditunjukkan King Sui untuk wanita itu. Sementara dia merasa bahwa wanita itu terluka parah, itu sangat berharga, dan dia bahkan sedikit iri pada wanita itu. "Apa kamu pandai besi muda yang terkenal itu?" tanya gadis itu. King Han Ye melihat ekspresi paksa King Sui. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Dia berharap King Sui dapat mengobrol dengannya secara alami, dan memperlakukannya seperti teman baik. "Benar, hidup ini sulit. Tanpa mempunyai skill, kita akan susah cari makan. Aku melakukan beberapa pekerjaan di sini untuk mendapatkan uang," ucap King Sui. King Sui meletakkan palunya, berusaha keras untuk menampilkan senyumnya yang paling alami. King Han Ye menyaring kata-kata King Sui secara langsung. Namun, dia tidak pernah bisa memahami King Sui. Hanya saja sekarang King Sui tampak lebih asing lagi. Dia tidak tahu sisi mana dari dirinya yang sebenarnya. "Bagaimana Anda tahu bahwa saya di sini?" King Sui bertanya dengan santai. "Aku baru saja lewat ketika aku mendengar bahwa ada seorang pandai besi yang sombong, seorang yang luar biasa yang menjual senjata seharga 5 juta tael perak. Dia bahkan telah membunuh anggota dari Sekte Pedang Abadi," jawab King Han Ye memandang King Sui dengan serius, berharap menemukan sesuatu dari wajahnya. Namun, dia hanya kecewa. Hanya ketika King Han Ye menunjukkannya bahwa King Sui mengingat permusuhannya dengan Sekte Pedang Abadi. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Siapa yang tahu jika Sekte Pedang Abadi akan marah dan mengejarnya untuk membalas dendam tanpa peduli. Dia tidak yakin apakah Chang Hai bisa melindunginya. Akan lebih baik bergantung pada dirinya sendiri daripada bergantung pada orang lain. King Sui memikirkan kemampuannya sendiri, dan tahu bahwa mereka yang merupakan Martial King atau lebih rendah bukanlah ancaman baginya. Selain itu, tidak mungkin ada banyak ahli yang lebih kuat dari Martial King di Sekte Pedang Abadi.
Bahkan jika mereka mengejarnya, kesuksesan mereka tidak akan dijamin. Itu karena harta karun terbesar King Sui adalah dirinya sendiri. Di saat paling berbahaya, dia bisa bersembunyi di alam Valet Jade Immortal. Itu adalah teknik penyelamatan hidup terbesarnya, tetapi ada batasannya. Jumlah waktu maksimum King Sui bisa tinggal di alam Valet Jade Immortal adalah sekitar 4 jam di dunia nyata. 4 jam tidak bisa dianggap lama atau pendek, dan jika dia bertemu dengan orang yang sabar, orang itu bahkan mungkin bersedia menunggu dengan sabar selama 40 jam jika dia harus. Tentu saja, itu juga dengan syarat mereka mengetahui rahasianya. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka memecahkan otak mereka tidak akan dapat menemukan atau mempercayai ini. Namun, keuntungannya adalah King Sui dapat sepenuhnya menyembunyikan kehadirannya sendiri setelah memasuki alam Valet Jade Immortal. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi seseorang, dia tidak akan dapat memperhatikan kehadiran King Sui. Oleh karena itu, selama King Sui bisa kehilangan pengejarnya untuk jarak pendek dan memasuki alam Valet Jade Immortal, dia akan memiliki peluang yang sangat besar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bahkan bisa memanfaatkan burung api dan alam Valet Jade Immortal untuk memimpin musuhnya ke daerah berbahaya. Kemudian, dia bisa menyingkirkannya melalui tangan orang lain. King Sui merasa bahwa dia benar-benar tidak banyak bicara kepada King Han Ye. Keduanya tidak akrab satu sama lain, dan hampir tidak tahu apa-apa tentang satu sama lain. Setelah mengucapkan beberapa kata sopan, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Adapun masalah sekte sukacita, King Sui tidak tertarik. Meskipun dia dapat dianggap mengetahui teknik duo kultivasi, dia tidak terlalu tertarik padanya. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Terima kasih atas hal-hal yang kamu berikan kepadaku sebelumnya. Aku dapat merasakan bahwa vitalitasku telah diperkuat dan bahkan kemampuanku telah meningkat pesat, ucap King Han Ye. Perasaan yang aneh. King Han Ye memikirkan bagaimana King Sui telah membantu menambah dekade umurnya dan memiliki perasaan aneh terhadapnya. Tidak perlu berterima kasih. Daging emas Lingzi yang diberikan kakekmu sudah cukup. Selain itu, aku juga telah melukaimu di sekte pedang langit waktu itu, jawab King Sui tersenyum. Memikirkan bagaimana dia terluka oleh pria ini di arena sekte pedang langit, dan bagaimana dia tidak ragu-ragu untuk memberinya pukulan, dia merasakan perasaan yang sangat istimewa. Ini adalah pertama kalinya seorang pria tahan untuk menyakitinya, jadi kesannya tentang King Sui sangat dalam dan jelas. Ini adalah senjata luar biasa yang kamu buat, ucap King Han Ye melihat pedang blue bronze yang dipegang King Sui dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini tidak terlalu luar biasa, tapi setelah mempelajari seni menempa dari seseorang untuk sementara waktu, aku akan menempa senjata untuk menghabiskan waktu ketika aku bebas. King Sui menjawab dengan santai. Bolehkah aku memegangnya? Semua orang bilang itu sangat luar biasa, ucap King Han Ye memandang King Sui. Sepasang matanya yang menggoda sangat menawan sehingga King Sui tidak berani menatap lurus ke matanya. Dia hanya bisa memberikan pedang blue bronze padanya. Begitu dia meraihnya, sepasang mata berair King Han Ye yang indah menjadi terbuka lebar saat dia melihat King Sui dengan heran. Pada saat itu, aura menawan alami yang dia pancarkan membuat King Sui sulit untuk menangkalnya. King Sui hanya berjarak 1 kaki dari King Han Ye. Pada saat itu, dia hampir naik untuk memeluknya erat. Dorongan itu sangat kuat, jadi ketika King Han Ye mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui melakukan suatu tindakan. Dia mundur 2 langkah dengan panik. King Sui takut dia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan dia sesali. Ekspresi itu adalah salah satu kejutan sebelum berubah menjadi panik. Dia khawatir dia akan melakukan kesalahan. Namun, di mata King Han Ye, itu ditafsirkan secara berbeda. Memegang pedang blue bronze, dia menatap kosong ke arah King Sui yang telah mundur 2 langkah. Apakah dia begitu menakutkan? Tatapan yang dia lihat pada King Sui juga berubah sedikit sedih. Apakah aku benar-benar tidak bisa ditoleransi?
Meskipun aku dari Sekte Sukacita, aku tidak memiliki mitra untuk duo kultivasi, ucap King Han Ye sedikit menundukkan kepalanya. Manusia adalah makhluk yang sangat aneh dan kontradiktif. Sementara semua orang percaya diri, mereka juga merasa rendah diri. King Sui tidak menyangka bahwa King Han Ye akan sama, tetapi baginya seolah-olah dia sangat memperhatikan pendapatnya terhadapnya. Kamu tidak bisa ditoleransi. Hanya saja aku takut aku akan membawamu ke tempat tidur dan melakukan hal-hal yang akan membuatmu menyesal, ucap King Sui berkata dengan murung. King Han Ye mendengar kata-kata vulgar King Sui dan segera merasa sangat malu sehingga bahkan sepasang telinganya yang indah dan halus berubah menjadi merah cerah sampai ke leher merah mudanya yang ramping. Mata jernih itu sepertinya penuh kabut saat dia melihat King Sui. Dia dengan malu-malu tampak seolah-olah dia menyambutnya sambil menunjukkan keengganan. King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum pahit saat dia melihat King Han Ye. Bahkan dengan pengendalian dirinya, tubuhnya telah bereaksi. Terutama ketika dia menemukan 9 Yin Qi King Han Ye, King Sui merasakan teknik kultivasi duo tanpa nama mulai aktif secara otomatis. Dia merasakan dorongan ekstrim terhadap aura yang terpancar dari tubuh menawannya. King Han Ye merasa sedikit tidak nyaman dan canggung saat melihat tatapan King Sui yang memiliki sedikit semangat membara. Dia menatapnya dengan feminim dan tersenyum bahagia. Rayuan yang memabukkan dan menawan itu membuat King Sui hanya bisa mengaitkannya dengan hamparan rayuan berwarna merah muda. Dorongan yang harus dia lakukan dengannya sangat kuat, tetapi sayangnya King Sui memiliki sedikit perlawanan terhadap 9 Yin Qi ini. Ini tengah hari, bisakah aku mentraktirmu makan sebagai penghargaan? Ucap King Han Ye memegang pedang blue bronze dan berkata dengan santai, memberikan alasan yang tidak meyakinkan. Dia takut King Sui akan menolaknya, jadi dia sedikit menundukkan kepalanya, tidak berani melihat wajahnya. Dia bahkan lebih takut King Sui akan mengatakan sesuatu yang mengecewakannya. Baiklah, tunggu aku di luar. Aku akan tutup, jawab King Sui. Dia tahu pikiran King Han Ye ketika dia melihat cara dia bertindak. King Sui adalah seorang pria yang membenci dirinya sendiri, yang berhati lembut, dan terlebih lagi yang mudah tersentuh. Pedang milikmu ini sangat menakjubkan dan indah. Ketika King Sui sedang berjalan di sepanjang jalan dengan King Han Ye setelah dia mengunci pintu, King Han Ye memandang King Sui dan berkata dengan gembira. King Sui awalnya berpikir untuk membawanya ke tempatnya dan memasak untuknya, tetapi dia segera melepaskan pikiran itu. Dia takut dia akan kehilangan kendali dan kemungkinan itu terjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengunjungi kedai makanan terdekat. Apa kamu menyukainya? Ucap King Sui berjalan bersama King Han Ye. Ada aroma samar seperti anggrek di udara, dan cuaca cerah. Tidak ada musim panas yang terik di dunia dari 9 benua. Tidak peduli seberapa panasnya, itu tidak akan membuat orang merasa pengap. Haha, aku tidak, jawab King Han Ye, membuat King Sui sangat tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa? Karena itu terlalu mahal dan aku tidak punya banyak uang, jawab King Han Ye mengedipkan matanya yang akan membuat tubuh seseorang lemas saat dia tersenyum. King Sui tercengang, dan dia tersenyum pahit pada King Han Ye. Jika kamu menyukainya, ambillah. Aku tidak akan meminta 1 tael perak pun, ucap King Sui. Betulkah? King Han Ye memandang King Sui dengan heran. Tentu saja itu nyata. Oh benar. Bukankah kamu mengatakan kamu tidak menyukainya? Ucap King Sui bertanya, bingung. Namun, King Sui tidak repot-repot memikirkan mengapa wanita itu berperilaku seperti ini. Terkadang, tidak ada alasan untuk apa yang dilakukan wanita. Aku tidak suka, karena mahal sekali harganya. Jika aku menyukainya tetapi tidak punya uang untuk itu, bukankah aku akan merasa lebih buruk? Ucap King Han Ye menyeringai. Keduanya mengobrol dengan gembira, tampak seperti pasangan yang serasi bagi yang lain. Pesona feminim King Han Ye bahkan menarik perhatian banyak pria. Tiba-tiba, King Sui menjadi linglung, melihat ke depan dengan getir. Ketika King Han Ye melihat ekspresi King Sui, dia mengangkat kepalanya.
Tidak jauh, Huoyun Liuli dan Chang Hai Mingyue mengobrol dengan gembira saat mereka berjalan menuju ke arah mereka. King Sui merasa sangat canggung, tidak tahu apa yang harus dia katakan, karena keduanya juga tahu King Han Ye. Apakah mereka akan berpikir bahwa dia akan merayu seseorang yang pernah dia rawat sebelumnya? King Sui mulai membuat tebakan liar, tetapi sesuatu terjadi yang membuatnya merasa lebih canggung. Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli melirik King Sui sekilas seolah-olah mereka sedang melihat orang asing, sebelum mereka berbalik dan melewatinya. King Sui memandang King Han Ye dengan canggung, merasa kecewa. Namun, dia melihat semburat kesedihan di mata Huoyun Liuli, tidak seperti ketidakpedulian yang tercermin di mata Chang Hai Mingyue. Wanita agung di atas burung besar bersayap emas telah sepenuhnya kembali. King Sui tahu bahwa tidak mungkin dia bisa membuat lelucon penuh kasih sayang dengannya lagi. Tidak sedikit pun. Mereka masih tidak memahaminya. Sangat wajar bagi Chang Hai Mingyue untuk memperlakukan King Sui seperti ini, tetapi mata Huoyun Liuli masih memiliki sedikit cahaya di dalamnya. Mungkinkah dia menyalahkannya karena menjadi pemain? King Sui, apakah mereka bersikap seperti itu karena aku? Aku akan menjelaskan hal ini kepada mereka untuk Anda, ucap King Han Ye. Setelah mengatakan ini, King Han Ye mencoba untuk pergi mengejar kedua wanita yang masih terlihat. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Nona sayang, berhentilah menambah kekacauan, ucap King Sui dengan cepat menghentikan King Han Ye dan tersenyum pahit padanya. King Sui juga tidak menyadarinya, tetapi ketika dia sadar kembali, dia memperhatikan bahwa dia sedang memegang tangan kecil King Han Ye. Perasaan lembut itu sangat menyenangkan. King Han Ye tiba-tiba ditarik oleh King Sui, tangan kecilnya tertutup kehangatan. Perasaan mengharukan itu membuat jantungnya berdetak kencang, tapi dia menyukai perasaan ini. Dia sangat senang mendengar kata-kata King Sui, tetapi tidak tahu mengapa. Mungkin karena kehadiran teknik kultivasi duo tanpa nama King Sui telah menarik perhatiannya. Mungkin itu bisa jadi karena King Sui telah meningkatkan umurnya beberapa dekade. Tentu saja, satu alasan yang sangat penting juga karena King Sui telah melukainya pada pertemuan pertama mereka. Tepat ketika King Sui hendak melepaskan tangannya, dia tiba-tiba merasa bahwa teknik kultivasi duo yang diaktifkan tanpa henti telah mengalir dari lengannya ke tubuh King Han Ye. King Sui bisa merasakan energi yang luar biasa mengalir ke dalam tubuh King Han Ye. Tubuhnya tiba-tiba bergetar seolah menggigil dingin. Namun, itu juga seperti perasaan yang dialami wanita ketika mereka mencapai puncak saat berhubungan seksual. Dalam waktu singkat itu, sepasang mata menawan di wajah King Han Ye dipenuhi kabut, dan rona merah menutupi wajahnya. Ketika King Sui jatuh ke dalam kesurupan ketika dia melihat wajah yang memikat itu, dia bisa merasakan bahwa King Han Ye telah jatuh ke kondisi tertentu pada saat yang sama. Perasaan itu seperti keadaan mimpi, namun terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, dia berada di kamar merah muda bersama King Han Ye dengan tempat tidur berwarna merah muda. Seluruh ruangan itu begitu indah hingga membuat darah seseorang mendidih, terutama saat melihat tempat tidur yang menggoda itu. King Sui belum pernah melihat tempat tidur yang akan memberi perasaan begitu banyak. Itu adalah tempat tidur ganda yang penuh dengan pikiran-pikiran khayalan, dengan kasur tebal berwarna merah muda, selimut dan selimut merah muda yang lembut. Saat berbaring di atasnya, dia merasa bahwa dia akan tenggelam sepenuhnya. Hanya menyisakan perasaan kecil yang akan membuat orang berpikir bahwa jika ada keindahan di atasnya, itu pasti akan menjadi pemandangan yang sangat menarik secara visual dan menggoda. Dalam mimpinya, King Sui memegang tangan King Han Ye sambil berdiri di samping tempat tidur. King Sui memandang King Han Ye yang menggoda dalam mimpinya, terutama ekspresi yang dia berikan. Dalam benaknya, dia menyambut tetapi tampak seolah-olah dia enggan. Mungkinkah ini King Han Ye yang sebenarnya jauh di dalam hatinya? King Sui merasa pada saat itu, ki dari teknik penguatan kuno mulai beredar dengan sangat cepat, dan King Han Ye tampaknya secara spiritual terkait dengan King Sui. Jiwa mereka telah bergabung menjadi satu.
Seolah-olah mereka berada dalam mimpi yang sama, tetapi tidak dapat mengendalikan pikiran mereka sendiri dan hanya dapat merasakan dan mengamati. Adegan berikutnya membuat tenggorokan King Sui mulai terasa kering. Dalam mimpi itu, King Han Ye secara bertahap melepas pakaian luarnya, serta pakaian dalamnya. Sosok cantik dan rampingnya benar-benar telanjang di depan King Sui. Kenyataannya, King Han Ye sangat malu tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia ingin dia dalam mimpinya mengenakan pakaian, tetapi menyadari bahwa dirinya yang diimpikan tidak bereaksi sama sekali. Adegan berikutnya bahkan membuatnya sangat malu hingga dia merasa seperti sekarat. King Han Ye dalam mimpi itu berdiri telanjang di depan King Sui, dengan lembut tapi dengan bingung membantu King Sui melepaskan pakaiannya sementara King Sui melihat kulit putih salju King Han Ye dan puncak lembut yang melimpah dan tajam. Perutnya yang rata adalah pinggang ular yang sempurna, berpasangan dengan baik dengan pantat yang menonjol dan gagah. Kakinya yang ramping bahkan lebih menarik tanpa mengenakan pakaian. Sesaat, pakaian King Sui juga dilepas sepenuhnya, tetapi tidak menunjukkan otot yang menakjubkan. Teknik penguatan kuno King Sui melatih otot dan tulang, serta tubuh fisik. Kulit cerah dan otot kencang King Sui memancarkan cahaya yang sempurna. King Han Ye menarik tangan King Sui dan menuju ke tempat tidur. Keduanya saling berhadapan di tempat tidur. Di ruang yang seperti mimpi itu, semuanya begitu indah sehingga membuat orang pingsan. Panas King Sui telah mencapai batasnya, dan dia merasa bahwa api akan segera membakarnya menjadi abu. Teknik tanpa nama dan teknik penguatan kuno dengan panik beredar di tubuhnya. King Sui bergerak, dia dengan liar menggenggam tubuh indah ilahi itu, dan tangannya memanjat puncak hangat lembut yang terwujud dengan baik dengan pantulan yang mencengangkan. King Sui yang liar membenamkan wajahnya ke dua bola salju itu, dengan panik mencium dan mengisapnya. Bagaimana perasaan itu bisa begitu nyata? Ini adalah pikiran King Sui, dan dia tahu itu tidak nyata. Karena itu, dia tidak keberatan bersenang-senang dengan King Han Ye. Bagaimanapun, King Sui tidak mencicipi wanita untuk beberapa waktu. Setiap kali dia memikirkan saat-saat yang dia nikmati bersama Ming Yue Glow, King Sui perlu memadamkan api di dalam dirinya dengan menenggelamkan dirinya dalam kultivasinya. Namun, dia tidak menyangka hal-hal yang terjadi dalam mimpinya terasa persis sama dengan kenyataan. Ketika King Sui dalam mimpi bergerak, King Han Ye merasakan perasaan santai, tapi kemudian dia diliputi dengan perasaan bingung dan tidak nyaman, seolah-olah seluruh tubuhnya dilalap api. Pada saat itu, King Sui dan King Han Ye sama-sama dapat merasakannya dengan jelas, tetapi seolah-olah mereka hanya menonton adegan wik-wik-wik yang sangat indah dan langsung dengan diri mereka sendiri sebagai pemeran utamanya. Tidak ada gunanya bagi mereka bahkan jika mereka menutup mata karena pemandangan itu muncul langsung di pikiran mereka. King Han Ye berbalik dan mendorong King Sui di bawahnya. Saat dia duduk di pinggang King Sui, bentrokan visual yang sangat indah dan sentuhan yang dirasakan tubuhnya membuat King Sui mengerti seperti apa rasanya ekstasi. Matanya yang indah pada wajah yang sangat menggoda itu setengah menyipit dan dipenuhi kabut. Mulut kecilnya memiliki sedikit celah. Erangan memabukkan sekali lagi terdengar, yang terutama tajam dan dekat telinganya. Seolah-olah gunung berapi menemukan celah untuk meletus lahar. King Sui mulai bergerak, tetapi kehilangan kendali dirinya, dan teknik duo kultivasi tanpa nama juga beredar dengan panik. King Sui merasa bahwa King Han Ye berbeda dari wanita lain. Begitu dia memasuki tubuhnya, dia merasakan dingin yang menusuk, serta panas yang menyiksa. Meskipun tubuh King Han Ye terbakar api, di dalamnya terasa sangat dingin. King Sui tahu bahwa itu adalah 9 Yin Qi, dan kebanyakan pria akan diserang oleh 9 Yin Qi itu. Dalam kasus terbaik, mereka hanya akan menderita kelumpuhan, kehilangan rasa tubuh bagian bawah mereka. Dalam kasus terburuk, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Tepat ketika King Sui bergidik sedikit, Qi dari teknik penguatan kuno segera mengedarkan teknik kultivasi duo. King Sui merasa lega dari Qi dingin yang sedingin es dan mulai merasa hangat. King Han Ye seperti perawan,
menikmati seks paling kasual karena rasanya sangat nyata dalam mimpi. Selain itu, dia tidak perlu mengalami rasa sakit yang paling banyak selama pertama kalinya. King Sui mengambil inisiatif, mencoba setiap postur di Spring Palace Portraits. Selain itu, King Sui memperhatikan bahwa secara bertahap, teknik duo kultivasi King Han Ye juga mulai beredar dan sangat cepat bergabung dengan King Sui. Pada saat itu, King Han Ye sangat heran mengetahui bahwa King Sui benar-benar mengetahui teknik duo kultivasi dan miliknya hanya bisa bertindak sebagai pendukung. Dia sekarang tahu mengapa pria dan wanita memanjakan diri secara tak terkendali dalam aktivitas seperti itu. Sensasi kesemutan itu masuk jauh ke dalam tulangnya, seolah-olah jiwa mereka terbang dan dipenuhi dengan kerinduan. Perasaan dalam mimpi itu sangat nyata, dan bahkan tangisan itu sangat jelas. Keduanya memiliki koordinasi sempurna satu sama lain, memanfaatkan pose itu secara bergantian. Akhirnya, King Sui menyadari bahwa selama dia memikirkan postur tertentu, mereka akan menggunakan postur itu. King Han Ye sedang berlutut di tempat tidur, dengan malu-malu melihat tindakannya sendiri. Pantat bulat seputih saljunya meninggi. Dia menoleh untuk melihat King Sui di belakangnya dengan mata menggoda, seolah-olah dia menyambut namun memasang keengganan di depan. Waktu dalam mimpi itu seolah-olah 1 hari dan 1 malam telah berlalu. King Sui merasa bahwa selama seluruh proses, perasaan aneh telah terjadi di tubuhnya, terutama teknik penguatan kuno yang beredar. Dalam keadaan mimpi, King Sui menerobos ke siklus 89. Ketika teknik duo kultivasi diedarkan, King Sui merasa bahwa kualitas ki dari teknik penguatan kuno sangat meningkat. Drop yang awalnya seukuran buah anggur di dantiannya sekarang seukuran kenari. Dalam sekejap, mimpi itu menghilang, dan King Sui dan King Han Ye kembali ke kenyataan. King Sui berhasil melihat sekilas pandangan menghilangnya Chang Hai Mingyue dan Huo Yun Liuli. Suatu siang dan malam dalam mimpi itu sebenarnya hanya waktu beberapa tarikan napas. King Sui memegangi tangan King Han Ye dengan erat. Teknik duo cultivation tanpa nama itu masih beredar di antara mereka dan rasanya sangat nyaman. Kepala King Han Ye hampir terkubur di puncak lembut miliknya. Memulihkan pandangannya, King Sui melihat bahwa King Han Ye sangat malu. Dia mengingat adegan pornografi langsung yang dia tonton bersama dengannya, dan itu sangat mendebarkan. Selain itu, dia sangat proaktif, dan pemandangan indah itu langsung tertanam dalam benaknya. Itu adalah perasaan yang tidak akan pernah dia lupakan. King Sui tidak pernah menyangka wanita dalam mimpi ini telah menanggalkan pakaiannya untuknya dan juga menanggalkan semua pakaiannya sendiri. Mengingat pesona menggoda bawaannya, jantung King Sui berdebar kencang. Segala sesuatu yang muncul sebelumnya tidak berbeda dengan mengalaminya dalam kehidupan nyata. Itu adalah pencampuran jiwa, dan tidak akan kalah dengan berhubungan seks dalam kehidupan nyata. Itu adalah pertukaran pikiran dan jiwa. Itu adalah salah satu kualitas terbaik, dan pengalaman yang sulit didapat. King Sui ingat bahwa mereka telah sepenuhnya menikmati diri mereka sendiri dalam berbagai postur sebelumnya. Itu adalah pencampuran jiwa dan tubuh dengan isi seseorang. King Sui tidak menyangka memiliki afinitas seperti itu dengannya. Seolah-olah dia sendiri yang mengendalikan mimpi itu. Semua postur yang dia pikirkan muncul. Ketika dia mengingat perasaan ekstasi, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya. Dia akan menyimpan perasaan indah itu di dalam hatinya selamanya. Sementara dalam kehidupan nyata dia hanya berpegangan tangan dengan King Han Ye, tetapi seolah-olah mereka berdua sudah memiliki hubungan fisik. Itu adalah hubungan yang bahkan lebih dekat daripada jika mereka memiliki hubungan fisik dalam kehidupan nyata. Kamu masih ingat? King Sui berkata dengan menggoda saat dia melihat King Han Ye yang masih tidak berani mengangkat kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dengan panik. Wajah familiar dari mimpi yang penuh pesona menggoda muncul di hadapan King Sui lagi. Matanya yang paling indah menunjukkan kepanikan. Tidak tahu harus melihat kemana. Apakah kita masih pergi makan siang?
King Sui melihat betapa tidak nyamannya penampilan King Han Ye, dan tahu bahwa dia merasa malu atas betapa proaktifnya dia dalam mimpi. King Sui, aku tidak seperti itu. Mata King Han Ye yang besar dan indah penuh dengan kilauan saat dia melihat King Sui. Seolah-olah dia akan menangis setiap saat. King Sui tercengang saat dia melihat King Han Ye, tidak mau menggodanya lebih jauh. King Sui tidak tahu bagaimana perasaannya tentang dia sekarang. Dia tidak lagi merasakan hal yang sama terhadapnya dari sebelumnya. Bagaimana jika dia terjerat dengannya hanya karena mimpi yang terasa sangat nyata? Baiklah, ayo pergi makan. King Sui menarik King Han Ye yang bingung. King Sui merasakan perubahan pada tubuhnya saat dia berjalan, menyadari bahwa tingkat kultivasinya mengalami banyak kemajuan dari hanya berlatih teknik duo kultivasi jiwa. Penurunan dantiannya telah tumbuh dari seukuran buah anggur menjadi seukuran kenari. Kekuatan yang dipancarkan dari pusaran itu membuat jantungnya berdebar kencang. King Han Ye akan melirik sesekali ke arah King Sui, tetapi begitu dia berbalik untuk melihatnya, dia akan segera berpaling. Bahkan daun telinganya yang indah berubah menjadi warna merah muda yang lucu. Penginapan tamu selatan muncul sebelum King Sui dan King Han Ye. Pengalaman, mimpi, yang indah mengubah King Han Ye menjadi burung unta, dan dipimpin oleh King Sui. Ini adalah kunjungan pertama King Sui ke restoran ini. Dia tidak memiliki kebiasaan mengunjungi restoran. Dia merasa itu tidak sebanding dengan surga di bumi, tetapi masih banyak lalu lintas. Ada 5 lantai, setiap tingkat disibukkan dengan aktivitas. Ketika seseorang memperoleh kekuasaan, umumnya akan ada 2 kemungkinan situasi. Yang pertama adalah membuat keributan di jalanan, dan mendapatkan semua yang dia inginkan melalui kekerasan. Yang kedua adalah tinggal dalam pengasingan, dan orang-orang ini cenderung membawa kultivasi mereka ke puncak. Untuk yang terakhir, yang paling penting adalah hati yang tidak lagi mendambakan ketenaran dan reputasi. Tuan, Nona, silakan lewat sini. King Sui dan King Han Ye dibawa ke atas oleh seorang pelayan muda. King Sui telah meminta tempat duduk di tingkat tertinggi, lebih disukai yang memungkinkan mereka memiliki pemandangan jalan-jalan dan berada di sebelah jendela. Mereka dengan santai memesan beberapa hidangan, salah satunya adalah Steamed Beers Palem, kelezatan mutlak dalam kehidupan King Sui sebelumnya. Namun, telapak tangan beruang tidak berbeda dengan kaki babi dari kehidupan sebelumnya. Beruang normal bahkan direduksi menjadi hewan peliharaan rumahan. Mungkin karena tempat duduk di lantai 5 lebih mahal. Tidak banyak orang dibandingkan dengan lantai bawah. Oleh karena itu, masih cukup banyak tempat duduk dekat jendela yang memungkinkan mereka untuk melihat lalu lintas manusia dan bangunan lain di jalan. King Han Ye menutup rapat bibir seksinya, kadang-kadang menilai King Sui. Bahkan ada kalanya dia akan linglung saat menatapnya. Ketika dia tertangkap basah oleh King Sui, dia akan mengalihkan pandangannya dengan panik. Wajahnya yang menawan akan berubah menjadi warna matahari terbenam karena malu. Kamu suka melihatku diam-diam, ucap King Sui. Ketika mereka berdua pergi, King Sui tertawa dan bertanya kapan dia melihat King Han Ye diam-diam meliriknya lagi. Bagi King Sui, King Han Ye adalah wanita menawan dengan watak dewasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki sisi yang lemah padanya, membuatnya tampak sedikit imut dan pemalu. King Sui tahu dia malu. Mungkin karena dia telah mengalami perubahan mental setelah hubungan fisik mereka. Itu bukan hanya pengalaman seksual, tetapi tabrakan tubuh dan jiwa, pertukaran jiwa. Mungkin tidak ada pasangan di antara ribuan atau 10.000 orang. King Sui, apakah kamu tubuh yang ekstrim, ucap gadis itu. King Han Ye tidak membalas kata-kata King Sui tetapi menatapnya dan bertanya. King Sui tidak berharap King Han Ye mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia tidak tahu apakah dia adalah tubuh yang ekstrim, tetapi satu hal yang pasti adalah yang Qi-nya sangat kuat. Itu akan bisa mengambil tubuh yin ekstrim King Han Ye. Aku tidak tahu, karena tidak ada konsep yang jelas untuk tubuh yang ekstrim. King Sui memandangi King Han Ye yang malu mencoba untuk berdiri di depan saat dia menjawab.
Kalau begitu di kehidupan nyata, apakah kamu bisa melakukan itu? Ucap King Han Ye mengalihkan pandangannya keluar jendela, tetapi sisi wajahnya sudah tertutup lapisan merah. Melakukan apa? Ucap King Sui bertanya, bingung. Dia sebenarnya diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa menjawab dirinya sendiri jika dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk menggodanya dengan benar? Bukankah kamu mengatakan bahwa jika seorang pria adalah tubuh yang ekstrim, seseorang harus melihat apakah dia bisa melakukannya untuk waktu yang sangat lama dengan wanita? Persis seperti yang terjadi dalam mimpi kita. Jika kamu mampu melakukannya begitu lama dalam kehidupan nyata, apakah kamu akan dianggap memiliki tubuh yang ekstrim? King Sui memandang King Han Ye bergumam saat dia mengucapkan kata-kata ini. Di bagian belakang, dia tidak akan bisa menangkapnya jika bukan karena pendengarannya yang baik. Mendengar seorang wanita cantik mengucapkan kata-kata seperti itu benar-benar membuat darahnya mendidih, terutama ketika dia sedang melihat ekspresinya yang enak dan menawan. King Sui tahu bahwa jika dia memiliki tubuh yang ekstrim, sangat mungkin dia akan memintanya untuk melepaskan 9 yin qi-nya, bahkan jika itu hanya untuk membiarkan lelaki tua itu merasa lega. Kamu gadis bodoh, bahkan seseorang dengan tubuh yang ekstrim tidak akan melalui semua itu. Meskipun aku belum pernah mencobanya sebelumnya, aku tahu bahwa aku tidak akan mengalami masalah selama 3 hari 3 malam, ucap King Sui terkekeh. Mendengar kata-kata King Sui yang intim dan tidak terselubung, King Han Ye merasa sedikit panik, mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Ekspresinya sangat imut seolah-olah dia adalah seorang wanita yang baru saja menginjakkan kaki di bidang cinta. Itu menambah penampilan menawan dan memabukkan itu. King Sui merasa bahwa dia tampak lebih lezat daripada makanan lezat yang disajikan di atas meja. King Sui tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah seorang wanita yang belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Baiklah, ayo makan. Kita punya banyak waktu di masa depan, ucap King Sui memberikan King Han Ye sepasang sumpit perak dan terkekeh. Menerima sumpit yang diserahkan King Sui, matanya yang berair melirik ke arah King Sui sebelum mulai makan gigitan kecil perlahan. Namun, pikirannya sudah lama melayang. Sebenarnya, King Sui tidak tahu apakah dia memiliki tubuh yang ekstrim, tetapi sekarang dia telah membawa teknik penguatan kuno ke lapisan surgawi keempat, itu mungkin akan melampaui efek dari tubuh yang ekstrim. Makanannya sangat suram. King Han Ye tidak benar-benar mengangkat kepalanya sepanjang waktu, tetapi King Sui merasa terkoyak. Itu adalah berkah dari surga untuk bertemu dengan seseorang yang dapat menjalani 2 kultivasi spiritual dengan Anda di antara ribuan atau 10.000 orang. King Sui segera menemukan bahwa dia telah menemukan beberapa wanita di sekitarnya. King Sui berpikir memiliki keindahan di sekitarnya, tetapi itu hanya sebuah pikiran. Selain si King Zuang yang sudah menjadi tunangannya, Min Yue Gelo yang sudah pasti miliknya, dan Zhu Qing yang kecelakaan, masih ada Wen Ren Wushuang. King Sui menyadari bahwa hubungannya berantakan. King Sui tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke beberapa wanita, seperti bagaimana dia bertemu Chang Hai Min Yue dan Huo Yun Liu Li. Bahkan hubungan dengan teman-teman seperti itu yang tidak memiliki hubungan yang dikonfirmasi dengannya sudah seperti ini. Dia tidak tahu apakah dia merasa bersalah atau apakah itu telah memasuki hatinya. Memikirkan hal ini, King Sui mengusap hidungnya. Dia tidak dalam hubungan seperti itu dengan mereka. Itu adalah kebebasannya sendiri untuk bersama dengan wanita manapun yang dia inginkan. Setelah memikirkan ini, King Sui merasa sedikit terbebani. Ayo pergi. Lebih dari separuh makanan di atas meja telah habis, ucap King Sui. Nafsu makan King Sui sangat baik. Tidak hanya kekuatannya dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, ekstasi dari mimpi sebelumnya meninggalkan suasana hati yang sangat baik. Aku akan kembali ke toko pandai besi. Apakah kamu akan kembali ke klinik obat? Tanya King Sui. Setelah meninggalkan Southern Gas Inn, King Sui melihat ke arah King Han Ye. Ya, jawab gadis itu. Apakah kamu punya hal lain? King Sui bertanya pada King Han Ye dengan lembut,
melihat bahwa dia menatapnya dengan bingung. Kehangatan memenuhi hati King Han Ye. Ini adalah pertama kalinya King Sui menggunakan ekspresi dan nada seperti itu dengannya. Dia merasa sangat bahagia, dan pikirannya dipenuhi dengan gambaran King Sui. "Bolehkah aku pergi mencarimu di masa depan?" ucap King Han Yue menggigit bibir bawahnya dengan seksi. "Tentu saja kamu bisa. Jangan ragu untuk datang mencariku kapan saja. Aku tidak akan meninggalkan toko pandai besi untuk sebagian besar waktu," jawab King Sui terkekeh. "Aku berangkat. Berhati-hatilah dengan sekte pedang abadi," ucap gadis itu. King Sui melihat tampilan belakang King Han Ye. Pesona saat dia berjalan lambat itu indah seperti biasanya. Hanya setelah sosok cantik itu menghilang di kerumunan, dia berbalik untuk pergi. Pedang Blue Bronze awalnya disiapkan untuk Huoyun Liuli, tapi sebelum itu sampai padanya, dia telah memberikannya kepada King Han Ye. Menuju ke toko pandai besi, King Sui bersiap untuk membuat beberapa senjata lagi. Dia berharap untuk mendapatkan atribut tambahan yang dia cari secepat mungkin. Ketika dia kembali ke toko pandai besi, dia memperhatikan bahwa Hou ada di sekitar. King Sui tahu bahwa ada halaman kecil di balik pintu itu. Hou tersenyum ketika melihat King Sui kembali. "Apakah kamu sudah makan?" tanya Hou. "Saya baru saja makan." "Bagaimana latihannya?" ucap King Sui saat dia melihat Hou menyingkirkan piring. Pria akan cenderung membuat makanan sendiri saat makan sendirian. Dia cenderung melakukan hal yang sama hampir sepanjang waktu. Masih oke. Hanya ada beberapa area yang tidak bisa aku lakukan dengan benar," ucap Hou memikirkannya sebelum dia menjawab dengan serius. Aku akan menemuimu nanti. Selama kamu mengembangkan Ki, kamu akan dapat menguasai teknik penempaan bersama dengan sirkulasi Ki Anda. Saat itu, tidak akan terlalu membosankan," ucap King Sui tersenyum saat dia mengambil palu. "Aku tidak keberatan itu membosankan, selama aku bisa mempraktikkannya." Mengambil sepotong bahan tempa, dia mulai memalu. Namun, dia harus mengendalikan kekuatannya, seolah-olah itu adalah penempaan yang sebenarnya di mana teknik itu sangat penting. King Sui memukul satu demi satu. Dia mempertahankan kecepatan yang tampaknya lambat namun tegas, sederhana dan tidak canggih. Pada saat yang sama, rasanya sangat mendalam. Ayo pergi ke halaman belakang. Aku akan membantumu melihat area yang harus diperhatikan." Setelah beberapa saat, King Sui berkata sambil melihat ke arah Hou yang telah selesai membersihkan. Keduanya datang ke halaman belakang. Ini adalah pertama kalinya King Sui datang ke sini. Halaman kecil itu memiliki panjang dan lebar sekitar 7 hingga 8 meter. Itu sangat kecil dan hampir tidak ada isinya. Itu sangat cerah, tapi sayangnya itu terlalu kecil. Hou perlahan-lahan menunjukkan sikap bentuk harimau, yang dapat memicu gerakan Ki Harimau. Gerakan Ki Harimau sebenarnya adalah raungan harimau. Pelajar pemula, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kultivasi sebelumnya, biasanya akan menggunakan jurus bentuk harimau untuk menyalakan gerakan Ki Harimau. King Sui melihat saat Huyu mempraktikkan formulir harimau. Untuk pemula, dia di atas rata-rata, dan jangan lupa bahwa Hou adalah seseorang yang tidak memiliki kultivasi. Untungnya, kerangka kokoh dan berototnya yang tegap juga lebih kuat dibandingkan dengan manusia biasa. Jangan memaksakan seranganmu. Selalu simpan 30% dari kekuatan Anda sebagai cadangan, ucap King Sui menjelaskan. Dia memperagakan bentuk harimau 3 kali, mengadopsi berbagai postur, dan menjelaskan inti dari bentuk harimau dengan setiap peragaan. Menjelang akhir sesi pelatihan, Hou akhirnya bisa mendekati sesuatu yang menyerupai bentuk harimau. Seseorang harus selalu memulai dengan postur dan bentuk saat berkultivasi sebelum melanjutkan ke roh. Setelah latihan, King Sui kembali ke toko pandai besi dan mulai melatih serangkaian teknik penempaannya sendiri. Dia hanya memiliki satu tujuan dalam pikirannya sekarang dan itu adalah untuk meningkatkan tingkat kekuatannya sendiri. King Sui tidak tahu bahwa di wilayah kota selatan, ketenaran tokonya telah terus meningkat.
Terutama insiden dia membantai pemuda Sekte Pedang Abadi, semua orang di wilayah itu membicarakannya. King Sui baru saja membuka tokonya untuk bisnis sebentar dan sudah ada banyak orang di dalam tokonya. King Sui sangat senang, bahkan jika mereka tidak ada di sini untuk berbelanja senjata, mereka mungkin ada di sini untuk menjual bahan seperti batu permata yang dia butuhkan. Bagaimanapun, papan tanda di luar tokonya sangat mencolok. "Tuan Blacksmith, berapa banyak yang bersedia Anda bayar untuk ini?" ucap seorang pemuda meletakkan zat logam hitam di atas meja saat dia bertanya. King Sui tidak begitu tahu banyak tentang berbagai jenis logam, dia pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang mereka. Namun, ia menemukan bahwa teknik tangan suci memiliki aplikasi lain. Dia bisa menggunakan tangan suci untuk memahami komposisi bagian dalam zat. Misalnya, benda berharga biasanya memiliki kekuatan spiritual di dalamnya. Semakin kuat kekuatan spiritualnya, semakin berharga itu. Dan setelah menggabungkan teknik tangan suci dengan teknik penglihatan langitnya, dia bisa keluar dengan perkiraan kasar nilainya. King Sui tersenyum saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuh logam hitam. Sayangnya itu bukan sesuatu yang berharga, tapi tetap saja, kekuatan logamnya masih jauh lebih baik dibandingkan dengan logam biasa. 100 tael perak, jawab King Sui. Pemuda itu tertegun sejenak sebelum dia menjawab, "Oke, kedengarannya adil. Baja hitam biasanya dijual dengan harga sekitar itu." Melihat logam kehitaman, King Sui setuju bahwa itu dinamai dengan tepat. Setelah itu, dia menyimpan baja hitam miliknya dan memberikan uang kertas senilai 100 tael perak kepada pemuda itu. Semua orang berseru dengan takjub ketika mereka melihat harga pembelian King Sui sangat bagus. Toko lain hanya akan membeli baja hitam dengan harga 80 tael perak. "Apakah Anda benar-benar membeli sesuatu?" Sebuah suara terdengar. Pemilik suara itu adalah seorang pria muda yang tampak cerdas berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki alis yang tebal dan hampir tidak ada rambut wajah. Pada saat ini, dia memiliki senyuman di wajahnya saat dia melihat King Sui. "Apapun yang tertulis di papan nama, jangan khawatir, saya bisa membayar. Untuk item dengan nilai luar biasa, saya akan menggunakan item lain dengan nilai yang setara atau lebih tinggi untuk menukarnya. Saya tidak akan membiarkan penjual menderita kerugian apapun," ucap King Sui. Pemuda yang tampak cerdas itu mengangguk setelah mendengar kata-kata serius King Sui. Namun, dia tiba-tiba menyatakan, "Sayangnya, saya tidak punya. Jika saya punya, saya pasti akan menukarnya." "Heh, kupikir kamu memiliki sesuatu yang sangat bagus, jadi itu semua omong kosong. Kembalilah ketika kamu memiliki sesuatu," ucap King Sui tersenyum, dan mengalihkan perhatiannya kembali ke bahan tempa yang telah dia kerjakan sebelumnya. Saat ini, hanya pedang bergerigi yang tersisa di toko karena semua barang yang dipalsukan oleh Hou telah terjual seluruhnya. Beberapa pelanggan di tokonya ada di sini hanya untuk mencoba pedang. King Sui tidak keberatan dengan permintaan mereka dan dengan senang hati mengizinkan mereka untuk melakukannya. Dan kita beralih di dalam Sekte Pedang Abadi. Pemimpin sekte, apakah kita akan membiarkan bocah itu terus menjadi sombong? Mempermalukan murid Sekte Pedang Abadi kita di luar sana secara terbuka, dan kali ini, dia bahkan membunuh murid Sekte Pedang di siang bolong. Seorang pria tua dengan pipi memerah, dan janggut putih tergerai sedang memandangi seorang pria paruh baya saat dia berbicara. Pria paruh baya itu berdiri dari kursi tai ungu. Dan saat dia berdiri, kehadiran yang sombong meledak, setajam jarum, menembus ke dalam hati orang lain. Dia mengenakan jubah yang dihiasi dengan desain bintang. Matanya menatap tajam bulan sabit dan di dalamnya, dan dipenuhi dengan kesedihan. Hidungnya yang tampak tegak lurus serta lengkungan lembut bibirnya memiliki kesombongan sendirian. Dia tampak sangat maskulin. "Elder Ying, saya tahu Anda merasa tak tertahankan, terutama mengingat apa yang terjadi pada cucu Anda. Bocah yang dimaksud tidak ada artinya bagiku. Namun, pendukungnya adalah Chang Hai. Ini Chang Hai. Apakah kamu tahu itu?"
Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan keengganan. Sebagai pemimpin dari Sekte Pedang Abadi, dia adalah eksistensi tingkat puncak di seluruh kota selatan. Namun, anak nakal yang bau di luar sana sebenarnya menyebabkan reputasi mereka hancur dan mereka bahkan kehilangan 2 orang yang lebih tua. Kehilangan yang lebih tua adalah masalah kecil. Bagaimanapun, Sekte Pedang Abadi tidak membutuhkan orang tua yang tidak berguna. Namun, leluhur dari Sekte Pedang Abadi telah berulang kali mendesak anggotanya untuk tidak membuat marah orang bernama Chang Hai. Chang Hai, apakah dia orang yang melumpuhkan Elder Feng dan Elder Hu saat itu? Ya, itu dia. Dia juga orang yang dikatakan leluhur bahwa kita tidak boleh bermusuhan. Saat itu setelah Penatua Feng lumpuh, dia juga dilucuti dari pangkatnya di dalam sekte. Cucunya juga diasingkan secara paksa ke Pulau Air River. Penatua Ying tanpa sadar menggigil saat mendengar kata-kata Air River Island. Setelah itu dia menjawab dengan lemah, mungkinkah kita mengizinkan bocah itu melakukan apa yang dia inginkan? Sekarang di luar, orang-orang sudah mulai menjelek-jelekkan Sekte Pedang Abadi kita, rumor dan gosip memenuhi langit. Kita tidak perlu peduli tentang apa yang orang lain katakan, namun kita harus memperketat kendali kita untuk masalah batin sekte tersebut. Saya sudah tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka pergi. Jika Anda semua masih berani bertindak atas kemauan Anda sendiri, secara aktif mencari dia untuk menghadapinya, bersiaplah untuk menanggung konsekuensi dari tindakan Anda sendiri, ucap pria paruh baya itu pergi setelah dia berbicara. Penatua Ying tanpa sadar merasakan detak jantungnya bertambah cepat setelah mendengar kata-kata pria paruh baya itu. Kekuatan sombong yang telah disingkirkan pria paruh baya sebelumnya, menimbulkan ketakutan di hati mereka. Pria paruh baya dengan aura sombong mengangkat kepalanya, melihat ke langit biru dan menghela nafas saat dia terus berjalan ke tempat yang dia inginkan. Langkah kaki pria ini sangat menarik untuk dilihat. Setiap kali sebelum langkahnya mendarat, kakinya yang lain sudah berada di udara. Pergerakannya tampak lambat tetapi pada kenyataannya sangat cepat, teknik gerakannya sangat misterius. Dengan sangat cepat, dia tiba di pintu masuk Aula Zongtang. Segala sesuatu di dalam Aula Zongtang dicat hitam atau abu-abu, memancarkan suasana yang membosankan dan menekan. Terlihat ragu-ragu di depan pintu. Pria paruh baya itu mendorong dirinya sendiri ke depan saat dia akhirnya melangkah ke aula. Di tengah aula, ada serangkaian tangga menuju ke bawah. Pria paruh baya itu mengikuti tangga saat dia turun ke bawah. Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu menemukan dirinya di tempat di mana ada patung dari semua pemimpin sekte sebelumnya dari Sekte Pedang Abadi. Ini adalah aula pengorbanan dari Sekte Pedang Abadi. Leluhur. Pria paruh baya dengan ringan memanggil. Setelah itu, ada keheningan saat pria paruh baya itu berdiri di sana dengan tenang. Dengan waktu sekejap mata, lelaki tua mendekat. Orang tua ini bermata keruh dan tampak agak pikun. Di tangannya ada tongkat berwarna emas berkepala naga, membantunya dalam langkahnya. Namun, bahkan saat dia ada di sana, tidak ada tanda-tanda kehadirannya yang bisa dirasakan. Dia berjubah putih dan memiliki kepala penuh dengan rambut putih, tampak seperti seorang ahli perkasa yang keluar dari pengasingannya. Leluhur, pria paruh baya berlutut di dekat kaki pria tua itu. Cier, apa yang terjadi? Ucap lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu masih tertutup, tidak ada yang bisa melihat emosi apa yang ada di matanya. Tapi meski begitu, orang bisa merasa sangat tidak nyaman melihat lelaki tua ini. Meskipun lelaki tua itu memiliki penampilan yang mirip dibandingkan dengan Baili Jingwei, aura yang dia pancarkan sangat berbeda. Namun terlepas dari penampilannya, suaranya terdengar baik hati. Leluhur, Cier tidak berguna, aku menyebabkan reputasi dari seluruh Sekte Pedang Abadi dicemari tetapi aku tidak berdaya untuk melakukan apapun. Cier memohon leluhur untuk menghukumku. Bangunlah. Orang tua itu membantu pria paruh baya yang dipanggil Cier itu. Pria paruh baya itu kemudian menceritakan keseluruhan cerita kepada leluhurnya, tidak berani meninggalkan detail apapun, atau menambahkan hiasan apapun.
Secara alami dia juga membuat King Sui menjadi lebih kejam dan kejam. Untuk semua yang terlibat dalam insiden ini, terlepas dari apakah mereka murid biasa atau tetua, kurung mereka semua di dalam Pulau Air River, ucap orang tua itu dengan tenang berbicara. Pria paruh baya dengan hormat menjawab, semua akan seperti keinginan leluhur. Changhai, aku telah mentolerirmu selama lebih dari 30 tahun. Meskipun Anda berasal dari Istana Surgawi, Anda harus tahu ada beberapa garis yang tidak dapat Anda lewati. Cier, kamu bisa kembali dulu. Aku akan menangani masalah ini. Setelah lelaki paruh baya itu pergi, tubuh lelaki tua itu melintas saat dia menghilang dari pandangan. Beralih cerita lagi ke King Sui. King Sui menghabiskan sepanjang sore dan menempa 2 pedang bergerigi lagi. Kali ini, peningkatan atribut bisa sebanding dengan pedang Blue Bronze yang dia tempa sebelumnya. Tidak hanya itu, pedang pertama sedikit lebih baik plus 30 untuk kekuatan, plus 20 untuk ketahanan. Pedang bergerigi kedua berbagi peningkatan yang identik dengan pedang perunggu birunya, tetapi King Sui sudah sangat puas. Dia kehilangan dirinya sendiri dalam fantasinya, jika dia entah bagaimana bisa menyebabkan peningkatan atribut menjadi ratusan, atau bahkan ribuan, terutama untuk kecepatan, seberapa hebat itu. Pada malam hari, King Sui memasuki alam valet jade immortalnya dan segera disambar petir. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda tetapi tidak yakin apa sebenarnya alasannya. Rasa vitalitas di dalam ranah spasialnya jelas telah meningkat pesat. Perasaan ini sangat jelas, dan bahkan bidang herbal yang dia tanam berdenyut saat mereka menarik ki penting yang ada di udara. Tiba-tiba di kejauhan di dekat kolam kristal, King Sui melihat pohon setinggi 1 meter dengan ukuran ibu jari. Meski ukurannya agak kecil, sudah ada bunga merah darah merah yang mekar. Ukuran bunga-bunga ini hampir sama dengan bunga yang mekar di pohon tanpa nama. Namun, bunga berwarna merah darah ini memancarkan rasa vitalitas yang luar biasa. King Sui segera berlari ke Stone Stele karena dia tahu bahwa itu akan selalu ada pembaruan setiap kali ranah spasialnya menerima peningkatan. Dan ketika dia akhirnya tiba di depan Stone Stele, dia hanya melihat 3 kata mencolok terukir di sana. Bunga kehidupan. Ketika King Sui melihat 3 kata itu, dia tertegun sejenak. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang ramuan ini. Bahan di atas resep membuat pelet revitalisasi besar tidak lain adalah bunga kehidupan. Emosi yang tak terlukiskan mengalir melalui hatinya. Awalnya, ramuan yang dibutuhkan untuk membuat pelet revitalisasi besar membuatnya pusing. Baik bunga kehidupan dan ekor Phoenix menyebabkan dia tidak berdaya. Siapa sangka begitu mudah baginya untuk mendapatkan bunga kehidupan. Resep pelet revitalisasi besar, bunga kehidupan, tanduk rusa 1000 tahun, daun teh berdarah, darah kerang 1000 tahun, darah kura-kura berusia 5000 tahun, bubuk tulang harimau 1000 tahun, ekor Phoenix, buah peningkat energi, buah peningkat kelincahan, buah peningkat daya tahan, buah peningkat fisik, datura, dan blood coral 1000 tahun. Saat ini, dia sudah memiliki bunga kehidupan. Dia sudah memiliki beberapa tanduk rusa 1000 tahun berkat Baili Jingwei. Tak perlu dikatakan lagi mengenai darah dari kerang berumur 1000 tahun dan kura-kura berumur 5000 tahun serta aneka buah-buahan. Bubuk tulang harimau 1000 tahun dapat ditemukan di pelelangan dan daun teh berdarah dapat ditemukan di beberapa tempat di dunia dari 9 benua ini. Meskipun seseorang harus berusaha untuk mencari, masih mungkin untuk mendapatkannya. Bagi Datura, hal itu agak merepotkan. Dia belum pernah mendengar keberadaannya di benua Green Cloud. Tidak hanya itu, King Sui juga belum pernah mendengar tentang karang darah 1000 tahun sebelumnya. Meski begitu, hal yang paling merepotkan masih ekor burung Phoenix. Banyak pikiran melintas di otaknya saat dia melihat bunga kehidupan. King Sui buru-buru mengalihkan perhatiannya kembali ke batu baja, karena dia ingin tahu apa efek lain dari bunga kehidupan. Bunga kehidupan memiliki vitalitas yang tinggi, dan merupakan bunga ajaib di bawah surga.
Sekuntum bunga saja dapat mendongkrak vitalitas kehidupan tanaman dalam radius 100 meter dan juga dapat meningkatkan kualitas tanaman sebesar 10%. Peningkatan 10% dalam kualitas secara kasar diubah menjadi nilai jatuh tempo 1 tahun. Untuk tanaman berumur 1000 tahun, kenaikan 10% berarti konversi 100 tahun pematangan. Mekar kedua dari bunga kehidupan akan memungkinkan kehidupan tanaman dalam jarak 200 meter untuk mendapatkan peningkatan vitalitas dan kualitas 10%. Mekar kelima dari bunga kehidupan akan memungkinkan kehidupan tanaman dalam jarak 500 meter untuk mendapatkan peningkatan vitalitas dan kualitas 10%. Mekar keenam dari bunga kehidupan akan memungkinkan kehidupan tanaman dalam jarak 600 meter untuk mendapatkan peningkatan vitalitas dan kualitas 20%. 7 mekar, 30% vitalitas dan kualitas. Mekar kedelapan dari bunga kehidupan akan memungkinkan kehidupan tanaman dalam jarak 800 meter untuk mendapatkan peningkatan vitalitas dan kualitas 40%. 9 mekar, 50% vitalitas dan kualitas 50%. Mekar ke-10 dari bunga kehidupan akan memungkinkan kehidupan tanaman dalam jarak 2000 meter untuk mendapatkan peningkatan vitalitas dan kualitas 100%. King Sui tersentak ketika dia membaca deskripsi di batu baja. Jika bunga kehidupan mekar untuk yang ke-10 kalinya, tingkat pematangan semua herba miliknya akan berkurang setengahnya. 500 tahun sudah cukup untuk menanam herbal selama 1000 tahun. King Sui melanjutkan membaca, ingin mengetahui waktu yang dibutuhkan agar bunga mekar. Bunga kehidupan juga dikenal sebagai bunga keabadian. Kelopak bunga tidak akan pernah layu. Mekar pertama membutuhkan 100 tahun, mekar kedua membutuhkan 200 tahun. Mekar ke-9 membutuhkan 900 tahun. Bunga ke-10 membutuhkan 2000 tahun. King Sui berdiri di sana dengan bodoh. Sialan, dia mengutuk. Diperlukan total 6500 tahun untuk mekar ke-10. 6500 tahun. Setelah melihat sosok ini, King Sui merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ini berarti bahwa dia membutuhkan 65 tahun di dunia luar sebelum mekar ke-10 terjadi. Namun baginya yang memiliki umur 500 tahun, 65 tahun masih bisa diterima. Tiba-tiba, King Sui memikirkan malam itu ketika dia bermimpi dengan King Han Ye. Setelah merenung sebentar, King Sui masih tidak bisa mengerti. Apakah ada hubungan antara itu dan naiknya level Valet Jade Immortal Realm? Dengan liontin yin yang, serta bintik pasir ungu di alisnya, King Sui merasa kuat bahwa keduanya terhubung entah bagaimana. Yang soliter tidak menyebabkan kelahiran sementara Lone Yin tidak memungkinkan pertumbuhan. Mungkinkah ini hasil fusi yin yang? Kejutan yang tak terduga selalu menjadi yang paling menyenangkan. Saat ini, dia selangkah lebih dekat untuk meramu pil revitalisasi besar dan sudah bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya, dia memutuskan bahwa dia harus meluangkan waktu untuk mengumpulkan pengalaman untuk alkimia juga. Dia sudah mempraktikkan teknik penguatan kuno ke siklus ke-89 dari Qi yang beredar. King Sui tahu bahwa akan sangat sulit untuk menembus siklus ke-90. Siklus terakhir sebelum terobosan akan selalu menjadi penghalang terbesar. Setelah itu, dia mempraktikkan teknik pedangnya dan metode penempaan, berusaha meningkatkan kekuatan pribadinya dengan waktu sesingkat mungkin. King Sui tahu bahwa waktu untuk pergi ke klan Yan semakin dekat. Karena dia telah berjanji pada King Yi, dia pasti harus menepati janji itu. Akan sangat bagus jika dia berhasil menempa sepotong senjata dewa. Itu pasti akan membantunya ketika dia pergi ke klan Yan. Pada hari kedua, King Sui pergi ke toko pandai besi dan menempatkan 2 pedang bergerigi kerak. Di samping label harga 5 juta tael perak, ada kata tambahan yang mengatakan bahwa barang dengan nilai setara dapat digunakan untuk ditukar. Hou masih berlatih metode sirkulasi Qi formulir harimau di belakang halaman kecil. King Sui sangat senang karena Hou adalah pria yang teguh, penuh dengan ketekunan. Dia tidak takut betapa sulitnya jalan di depan.
dan akan terus maju tanpa henti bahkan jika itu berarti mampu mencapai tujuannya. Saat ini, saat toko pandai besi membuka pintunya untuk bisnis, pelanggan akan membanjiri. Ada teriakan kegembiraan, serta suara cemoohan, desahan, dan penghinaan. Lihat cepat, ada 2 senjata baru hari ini. Mereka jelas jauh lebih baik dari 2 lainnya. Jika saya memiliki senjata seperti itu akan mudah untuk menangkap babi hutan. Seorang pria berpakaian sederhana merasakan pedang bergerigi di rak dan terkekeh. Gunakan senjata ini untuk babi hutan. Senjata ini tidak ada di sini atau di sana, harganya terlalu tinggi, desah seorang pemuda. Trading itu mungkin, saya akan pergi dan mengambil harta keluarga saya, seorang pria berteriak dengan gembira. Jangan pamerkan mainan keluargamu, ejek lainnya. King Sui tidak peduli, dan dia mengubur dirinya sendiri dalam membuat senjatanya. Dia tidak berencana untuk menjualnya, tetapi jika dia membutuhkan uang, dia tidak keberatan menjualnya dengan harga murah, meskipun dia menginginkan perdagangan dengan nilai yang sama. King Sui berpikir bahwa 1000 palu dari teknik 1000 palu hanyalah sebuah fase. Meskipun itu dianggap lulus hanya setelah mencapai 1000 palu, dia telah mencapai 1000 palu hanya dengan memutar pedang bergerigi selama 3 kali berturut-turut sekarang. King Sui dengan demikian menebak bahwa mencapai terobosan dalam teknik 1000 palu akan meningkatkan seni penempaannya. Dan kita beralih di kediaman Chang Hai. Sister Ming Yue, pria jahat itu benar-benar tidak datang lagi untuk kita. Di sebuah kamar di keluarga Chang Hai, Huoyun Liuli dan Chang Hai Ming Yue berdiri di depan jendela, memandang ke langit biru. Mengapa? Apakah kamu merindukannya hanya setelah 1 hari tidak melihatnya? Ucap Chang Hai Ming Yue mengangkat bibirnya dan tertawa. Siapa yang merindukannya? Untuk berpikir kita memohon belas kasihan untuk wanita itu di lain waktu. Aku tidak berpikir bahwa pria jahat ini akan menjadi begitu dekat dengannya, meskipun dia terlihat sangat menarik bagi laki-laki, ucap Huoyun Liuli tertawa, sedikit kecewa. Dulu mereka tidak dekat, tapi sekarang aku tidak begitu yakin sekarang. Chang Hai Ming Yue memandang dan tersenyum tipis pada Huoyun Liuli yang mulai berbicara dengan tidak jelas. Udara kesendirian yang agung itu begitu alami. Huoyun Liuli kembali menatap Chang Hai Ming Yue, mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa Ming Yue kembali ke dirinya yang dulu karena King Sui, dan dia juga sedikit berubah karena dia. Dia belum pernah melihat orang yang menggoda Ming Yue seperti yang dilakukan King Sui, tetapi dia tahu sekarang bahwa bahkan King Sui sendiri tidak akan pernah bisa melakukan itu lagi. Bagaimana Sister tahu mereka tidak dekat? Percakapan antara 2 wanita jauh lebih alami. Intuisi. Chang Hai Ming Yue tertawa. Apakah suster masih marah pada King Sui? Huoyun Liuli bertanya dengan lembut. Chang Hai Ming Yue cemberut menjadi busur yang sempurna. Mengapa aku harus marah padanya? Liuli, kamu bisa mencarinya jika kamu mau, tapi jangan menyesalinya setelah itu. Aku berbeda denganmu. Ucap Chang Hai Ming Yue berbalik menghadap Huoyun Liuli di sampingnya dan tersenyum. Balik lagi ke King Sui. King Sui mendaratkan serangan ke 1000 pukulannya sekali lagi, pancaran yang bersinar menunjukkan bahwa pedang bergerigi telah selesai. Dia memeriksa pedang bergerigi yang tampak tidak berbeda dari yang sebelumnya, dan dia mengerti bahwa seni tempa adalah salah satu yang membutuhkan latihan penempaan yang lama, dan dia tidak akan berhasil dalam 1 atau 2 hari. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. King Sui selalu percaya akan hal itu, tidak peduli apa. Dia menempatkan pedang bergerigi ini, yang memiliki elemen yang sama dengan yang pertama, di rak, sehingga total menjadi 4 pedang di rak. Saat King Sui sedang melebur sepotong bahan tempa, 3 wanita masuk. 3 wanita muda dan cantik, saling melengkapi kecantikan saat berdiri bersama, memancarkan kecantikan yang mencengangkan. Terutama yang tampak berusia 25-26 tahun, yang tubuhnya memiliki lekukan es yang lembut, puncak di dadanya tidak berlebihan tetapi sangat mencolok, mendorong atasan merah mudanya ke atas, membuat satu air liur. Dia memiliki wajah halus dengan mata cerah dan 1 set gigi giok putih, memancarkan semangat herotik,
hidung putih seperti giok tampak seperti ukiran giok dan menunjukkan kepribadian yang berbeda dengan wanita lain. Alisnya seperti bulan sabit, lehernya yang ramping dan lembut begitu indah, dan dia memancarkan aura intelektual yang anggun. Dia adalah wanita tercantik yang pernah dilihat Qin Sui selama beberapa hari ini, setelah Chang Hai Mingyue, Huo Yun Liuli dan Qin Han Ye. Dia pikir ketiganya cantik pada pandangan pertama, tetapi setelah melihat yang di tengah, dua di sampingnya memucat jika dibandingkan. Meskipun dua orang lainnya di sampingnya sangat berlekuk, dada mereka membengkak, siapapun tahu bahwa mereka penuh bahkan dengan penutup pakaian. Pinggul mereka yang bulat dan penuh juga mampu membuat pria gila. Melihat wajah licik dan sembrono dari keduanya di samping, Qin Sui tahu bahwa itu adalah hasil dari dibasahi oleh embun hujan. Tubuh yang penuh dan melengkung membuat Qin Sui membayangkan bahwa mereka harus sering dibasahi oleh pria. Gaun 3 warna juga memungkinkan Qin Sui menebak bahwa itu berasal dari sekte sukacita. Tidak heran mereka sangat licik dan melengkung, dan wajah mereka begitu sensual. Dibasahi oleh pria setiap hari meningkatkan visual mereka yang sudah superior, membuat mereka semenarik penyihir. Sayang sekali mereka kurang jika dibandingkan dengan tinggi, lembut dan kecantikan intelektual di tengah. Qin Sui menatap mereka perlahan, tampak sedikit terkejut, dan kemudian menundukkan kepalanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Orang-orang lain di toko itu berbeda. Banyak dari mereka menatap dada penuh dan pinggul bulat dengan rakus, meneteskan air liur, bola mata mereka hampir keluar. Banyak dari mereka kemudian mencoba mendekati ketiga wanita itu, berharap untuk benjolan, tidak disengaja, tetapi salah satu intelektual di tengah menyapu matanya. Udara dingin yang bertiup melalui kejadian itu membuat semua orang berhenti di jalur mereka, membuka jalan bagi para wanita. Dua wanita penuh, licik di sampingnya tersenyum malu-malu ke arah kerumunan, pada pria yang tidak mereka pikirkan, dan melengkungkan bibir mereka, senyum mereka penuh penghinaan. Wanita itu berjalan kerak dan mengerutkan kening pada senjata di sana. Dia tiba-tiba menjentikkan kepalanya ke arah Qin Sui. Apakah yang kamu tempa sekarang sama dengan ini? Suaranya anggun dan menarik, sedikit tajam tetapi penuh perasaan. Jantung hampir bisa merasakannya saat suara itu masuk ke telinga seseorang. Qin Sui mendongak dan memindainya. Mata yang jernih itu memperhatikan saat dia berdiri di depan rak senjata tanpa mengulurkan tangannya. Dia menatap wanita yang bersih, intelektual dan halus, dan tahu bahwa dia tidak ingin menyentuh senjata yang telah disentuh oleh banyak orang. Sama saja, kamu boleh datang dan melihat apakah kamu ingin membelinya nanti. Qin Sui menarik kembali pandangannya dan menuangkan cairan yang berbau ke dalam cetakan perak. Dia sepertinya tidak suka berbicara, dan ketika dia mendengar Qin Sui, dia berdiri di dekatnya dan memperhatikannya dalam diam. Qin Sui menatapnya dengan ragu, dan menyadari bahwa dua lainnya dari sekte sukacita juga berdiri di sampingnya, menatapnya dengan penuh minat, mata mereka berair dan berseri. Qin Sui menarik kembali pandangannya tanpa reaksi apapun dan terus membentuk pedang bergerigi, pada saat yang sama menebak identitas wanita itu. Melihat betapa hormat kedua wanita sekte sukacita memperlakukannya, Qin Sui merasa bahwa dia belum menjadi Xiantian, tetapi dia sudah berada di puncak Hautian. Udara di sekitarnya sangat ganas, tapi dia dilahirkan dengan itu, intelektual dengan kehadiran ganas yang membawa ketakutan. Dua wanita lainnya juga berada di puncak Hautian. Mencapai itu pada usia seperti itu dianggap sangat berbakat. Lagi pula, mencapai puncak Hautian pada usia sekitar 30 tahun cukup baik. Qin Sui menempa pedang bergerigi, serangan palu dengan serangan palu, sinar keterkejutan terpancar dari mata ketiga wanita itu, sementara yang lain di toko sudah terbiasa dengannya. Para pemula akan tertarik pada gerakan palu Qin Sui. Setelah 1000 pukulan palu, Qin Sui akan berhenti sebelum dia menyadari bahwa kilau yang biasa tidak muncul. Dia langsung menenangkan kegembiraannya dan dia terus mengayunkan palu logam, dengan sederhana dan murah hati memalu. Setelah 15 pukulan palu,
Sinar yang dikenalnya menyala, pancarannya lebih jelas dari waktu sebelumnya. Meski lewat dengan cepat, itu menarik perhatian semua orang di toko. Saat sinar menghilang dan senjata kembali normal dalam sekejap, semua orang mengira itu adalah halusinasi, tapi 3 orang yang paling dekat melihatnya dengan jelas. King Sui menggunakan teknik penglihatan surgawi pada senjata ini yang terlihat lebih umum dari yang sebelumnya, dan dia benar-benar tercengang dengan apa yang dilihatnya. Karena ada 4 kata. 1. Senjata ilahi bergradasi warna. King Sui tahu bahwa ada 1 tingkatan dalam seni tempa, dibagi menjadi 7 tingkatan yang lebih kecil, dari 1 sampai 7. Sama seperti senjata bertingkat 1 warna yang dinamai senjata ilahi dengan tingkat 1 warna, armor dengan tingkat 1 warna disebut sebagai armor tingkat ilahi dengan 1 warna. Menerobos 1000 pukulan palu untuk mencapai tingkat 1 warna, akankah tingkat 2 warna kemudian membutuhkan 2000 pukulan palu? Sekarang karena dia hanya mencapai 1015 palu, berapa kali penempaan yang dibutuhkan untuk mencapai dan menerobos 2000? Berapa banyak palu perlu diputar? 10.000 kali, 100.000 kali atau tak terhitung. King Sui menatap linglung ke pedang bergerigi, baru pulih setelah beberapa waktu. Tidak ada yang mengganggunya, dan dia kemudian menggunakan teknik penglihatan surgawinya lagi. Jagat Sword, 1 color divine weapon, tingkatkan strength sebanyak 100, tingkatkan endurance sebanyak 30, dan agility sebesar 10. Sial, King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan dia menyadari ada sesuatu yang salah, mendongak dan melihat bahwa orang-orang menatapnya dengan kaget, sebelum tertawa. King Sui menggosok hidungnya dengan canggung, dan melirik ketiga wanita itu. Yang di tengah menundukkan kepalanya, sementara 2 wanita yang melengkung dan genit di sampingnya memandangnya dengan geli, tersenyum menawan. Tapi King Sui tidak tertarik pada wanita yang bersenang-senang setiap malam. Peningkatan kekuatan sebesar 100 berarti 500 jin. Bahkan pembudidaya Xiantian akan tergoda. King Sui tidak berharap untuk melampaui 1000 pukulan palu. Atribut tambahan dari menciptakan senjata ilahi bergradasi 1 warna dianggap bernilai kecil, tapi sekarang, karena atribut tambahan ini, itu pasti senjata yang lebih baik. Bahkan ada 3 atribut, 30 endurance dapat meningkatkan banyak kemampuan, fitur yang lebih berharga adalah peningkatan kecepatan. Di 9 benua, segala sesuatu yang berhubungan dengan kecepatan itu bagus. King Sui meletakkan palu ke bawah dan perlahan memegang pedang bergerigi. Dia langsung merasakan kekuatan kuat melonjak melalui lengannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Secara bersamaan, tubuhnya terasa seperti memiliki lapisan baju besi, dan kakinya terasa lebih ringan. Baru sekarang King Sui menatap ketiga wanita itu, dan dengan ringan berkata, senjata ini untuk diperdagangkan, bukan untuk dijual. Dengan itu, dia memberikan Jagat Sword kepada wanita intelektual di tengah. Wanita itu ragu-ragu, sebelum mengulurkan tangan putih giok yang dingin, ramping, dan menerima pedang bergerigi dari King Sui. Pada saat itu, mata wanita itu bersinar dan berkilauan seperti bintang di langit malam, mulut kecilnya yang seksi sedikit terbuka, menunjukkan King Sui sekilas dari gigi putihnya. Dia benar-benar lambang ungkapan, mata cerah dan gigi putih. King Sui langsung terpesona oleh keindahan yang berkilau dan luar biasa di hadapannya. Namun, senyum samar di tatapan berkilau wanita itu menyusup jauh ke dalam hati King Sui. King Sui berpaling dari sepasang mata yang sangat berkilau itu, merasa malu. Namun, pada saat itu, seseorang yang membawa kantong bersulam masuk. Sial, Yang Laosan, kamu benar-benar membawa lonceng rusak yang diturunkan dari leluhurmu. Seorang pria muda berkata kepada pria muda dengan kantong bersulam di tangannya. Bai Langzai, lonceng kuno ini adalah pusaka keluargaku, bukan lonceng yang rusak. Pria muda bernama Yang Laosan berkata dengan marah. Mungkin karena dia khawatir King Sui akan mempercayai kata-kata orang itu, menyebabkan harapan redupnya padam. King Sui tersenyum tipis ketika dia melihat kedua pemuda itu, terutama pemuda lucu bernama Bai Langzai itu.
Ketika King Sui dengan hati-hati merasakan kantong bordir di tangan pemuda itu, dia tiba-tiba merasakan energi spiritual yang lemah. Selain itu adalah jenis yang paling murni. Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Harta karun saya ini pasti diturunkan dari nenek moyang saya. Coba lihat, bisakah aku menukarkannya dengan pedangmu itu? Ucap Yang Laosan memandang King Sui dan berkata dengan serius. King Sui tersenyum. Sementara dia juga ingin melihat isi dari kantong bersulam, dia masih tersenyum dan berkata, selama barangmu bagus, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Tuan, lihatlah. Yang Laosan dengan hati-hati menyerahkan kantong sulaman itu. King Sui tersenyum tipis saat dia melirik Yang Laosan sebelum dia perlahan-lahan mengeluarkan tangannya untuk menerima kantong bordir. Ketika King Sui merasakan barang di dalam kantong, bunyi tajam yang samar dan khas terdengar. King Sui perlahan membuka kantong bordir, dan lonceng berwarna ungu yang indah muncul di tangannya. Itu adalah ukuran yang tepat untuk dipegang dengan satu tangan. Seluruh item memiliki perasaan yang dalam dan bergema, tetapi ada dua lubang kecil di sisinya yang seukuran kacang polong. Bola bundar di dalamnya memancarkan cahaya ungu samar, memberikan keindahan pada lonceng itu. Aura yang serius namun tidak canggih itu sangat kuat, dan bahkan memberikan perasaan bergetar. Namun, King Sui sangat gembira. Dia sangat merindukan item ini, karena itu adalah lonceng jiwa, yang sangat dia kenal. Lonceng jiwa. Lonceng jiwa berguna untuk menangkis monster iblis. Hanya dengan goyangan, itu akan sangat menakutkan binatang iblis sehingga seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Sekarang, King Sui tidak berminat untuk memikirkan mengapa Yang Laosan memiliki lonceng jiwa. Dia yakin bahwa dunia dari 9 benua memiliki harta karun, tetapi mereka ada dengan cara lain. Memikirkan 1000 tahun Gloomywood, dia bisa menemukan inti binatang iblis, mengumpulkan sutra surgawi, atau menemukan cangkang kura-kura berumur 5000 tahun, tapi di mana dia akan menemukan dan apakah dia bisa mempelajari metode meramu? Tuan, bagaimana? King Sui menatap mata Yang Laosan yang penuh harapan, mendengar kata-katanya yang sedikit bergetar, dia tahu bahwa pemuda itu sangat menyukai senjata itu. Bagaimanapun, bagi kebanyakan orang, senjata itu seperti senjata ilahi. Melihat pemuda jujur yang belum mencapai usia 30 tahun, dia tampak sangat kokoh, tetapi sayangnya dia tidak memiliki tingkat kultivasi. Dari selera berpakaiannya, sangat mungkin dia adalah seorang pemburu. Apakah Anda tahu kegunaan dan nilai item ini? Ucap King Sui menyeringai dan bertanya. Ketika pemuda Yang Laosan mendengar kata-kata King Sui, dia dengan canggung menggelengkan kepalanya saat kekecewaan memenuhi hatinya. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menggunakan barang yang penggunaannya tidak diketahui perdagangannya untuk sesuatu yang seseorang jual seharga 5 juta tael perak? Bagaimana dengan ini? Saya sangat menyukai lonceng kecil ini. Saya berkata saya tidak akan membiarkan Anda dirugikan. Apakah Anda memiliki harapan untuk menerobos Xiantian dalam hidup ini? Kata-kata King Sui mengejutkan Yang Laosan. Bahkan para wanita tercengang. Saya tidak tahu tentang seni bela diri, saya tidak memiliki sarana untuk belajar seni bela diri, sehingga saya kehilangan usia terbaik untuk berlatih seni bela diri. Saya bahkan tidak berani berpikir untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari prajurit bela diri kelas 6, apalagi Xiantian, sesuatu yang di luar jangkauan saya. Mendengar ini, King Sui mengeluarkan kotak dengan pil ilahi yang lumpuh dan mengeluarkan botol porselen yang tersegel. Dia ingat bahwa item ini diperlakukan sebagai pelet ilahi oleh orang biasa, tetapi itu lebih menakutkan daripada racun bagi para jenius. Pil ini akan memungkinkan Anda untuk mencapai puncak jenderal bela diri. Namun, itu menghancurkan peluang Anda untuk mencapai Xiantian. Anda lebih baik mempertimbangkannya dengan hati-hati. Jika Anda ingin mengambilnya, ambillah, simpan komplikasi apapun di masa depan. Sedangkan untuk senjatanya, Anda dapat memilih sesuka Anda, ucap King Sui tersenyum dan berkata sambil menatap Yang Laosan. Begitu menakjubkan. Saya pernah mendengar tentang pil obat ini sebelumnya,
tetapi harganya terlalu mahal. Jika tidak demikian, saya akan mendapatkannya sendiri bahkan jika saya harus bangkrut. Yang Laosan benar-benar bajingan yang beruntung. Tidak kusangka lonceng yang rusak bisa jadi barang berharga. Pemuda bernama Bai Langzai menatap dengan mata terbuka lebar. Di masa depan, saya akan mengikuti di belakang saudara Yang. Yang Laosan menatap kosong sejenak, begitu pula orang lain di daerah itu. Yang Laosan melihat ke arah King Sui yang tersenyum. Dia menerima botol porselen dengan pil ilahi yang melumpuhkan, membukanya, dan menuangkan pil itu ke mulutnya. King Sui merasa sedikit kecewa. Dari awal sampai akhir, dia tidak berhasil melihat seperti apa pil ilahi yang lumpuh itu. Apakah ini Yang Laosan hanya tidak sabar atau apakah dia telah mempercayainya? Bahkan tidak sampai 3 napas setelah Yang Laosan meminum pil ilahi yang lumpuhkan, kilatan cahaya keemasan bersinar sangat cepat. Jika semua orang tidak terpaku pada pil ilahi yang melumpuhkan, akan sulit untuk diperhatikan. Hanya pada saat itu, aura yang kuat datang dari Yang Laosan. King Sui tersenyum ketika dia menatapnya. Dia bisa merasakan bahwa pil ilahi yang lumpuh telah meningkatkan tingkat kultivasinya ke alam martial commander kelas 2. Ini membuat King Sui mengingat berapa banyak energi yang ditahan di pil ilahi yang lumpuh itu. Dan pada saat yang sama, pil tersebut akan sepenuhnya menguras potensi individu, memaksa membuka saluran meridian dan dantian. Seharusnya, itu adalah proses yang menyiksa, dengan begitu banyak rasa sakit sehingga kebanyakan orang tidak akan mampu menahannya. Namun, pil ilahi yang melumpuhkan begitu kuat sehingga bisa membuat seseorang lebih kuat, namun, itu tidak akan memberikan rasa sakit karena mengalami perubahan yang lengkap dan menyeluruh. Yang Laosan telah merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat besar dalam tubuhnya dan dia sangat gembira sehingga kata-kata tidak dapat menggambarkan perasaannya. Dia ingin segera berlutut dan berterima kasih pada King Sui. King Sui tidak terbiasa dengan ini dan dia menghentikan tubuhnya yang membungkuk dengan satu tangan. Baiklah, ambil pedangnya dan pergi. Semua orang melihatmu, ucap King Sui tersenyum. Yang Laosan tersenyum sambil mengusap bagian belakang kepalanya. Dia kemudian secara acak mengambil pedang dari rak dan pergi. Ketika semua orang melihat Yang Laosan mendapatkan keuntungan yang luar biasa hanya dengan lonceng rusak, kerumunan dengan cepat pergi. King Sui tersenyum pahit saat dia melihat tatapan penuh gairah itu. King Sui memandangi wanita yang memegang pedang, memperhatikan bahwa dia masih menatapnya dengan penuh minat, matanya yang indah berbinar benar-benar menakjubkan. Senjata ini hanya bisa ditukar dengan item. Wanita itu berbicara sekali lagi. Pedang ini jauh lebih baik dari yang ada di sana, ucap King Sui. Wanita itu melihat senjata di tangannya, lalu ke King Sui, saya mungkin tidak bisa mengeluarkan apapun saat ini. Saya awalnya membawa cukup uang kertas perak dan saya berencana untuk membelinya. Sebenarnya, kamu hanya perlu membawa sesuatu yang menarik minatku dan kamu akan bebas mengambil pedang ini. Batu mulia, biji, resep obat, selama itu menarik minat saya, apapun berhasil, ucap King Sui tersenyum. Resep obat, saya punya salah satunya. Tapi aku mendekati banyak alkemis, dan mereka semua bilang itu tidak berguna. Aku akan membawakannya untuk kamu lihat di lain hari. Setelah mengatakan itu, wanita itu sekali lagi melepaskan tangan ramping putih saljunya dan melepas gelang dari pergelangan tangannya. Dengan satu pandangan, King Sui dapat mengetahui bahwa di dalamnya terdapat batu hitam berharga, yang sedikit lebih baik daripada yang diberikan Ibu Chang Hai Mingyue kepada Huoyun Liuli. Wanita itu mengatupkan giginya dan memberikannya pada King Sui, coba lihat ini. Beritahu saya apa lagi yang perlu saya berikan dan saya akan pergi membuat persiapan. King Sui tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menatap wanita itu, seorang pria tidak merebut cinta orang lain. Bagaimana dengan ini? Bawakan saja resep obat yang Anda sebutkan itu. Pedang ini milikmu, ucap King Sui dalam suasana hati yang sangat baik dan dia merasa sangat murah hati. Selain itu,
Dia melihat bahwa wanita ini sangat menyukai pedang ini sehingga dia ingin menukarnya dengan gelang itu. Namun, tatapannya dipenuhi dengan keterikatan yang besar pada gelang itu, dan King Sui memiliki kesan yang sangat baik terhadap wanita intelektual ini. Itu adalah perasaan yang murni, dan dia tertarik dengan wataknya. Apa kau tidak takut aku akan lari dengan pedang? Wanita itu tidak berharap King Sui begitu santai untuk berpikir bahwa dia akan mengizinkannya mengambil barang berharga itu terlebih dahulu. Senjata ini hanya menghabiskan beberapa waktu. Sebaliknya, saya harap Anda akan melarikan diri dengan itu. Jika itu terjadi, lain kali saya bertemu dengan Anda, saya dapat mengambil Anda sebagai pembayaran. King Sui melihat lonceng jiwa di tangannya dan berkata dengan senang hati, "Kalau begitu aku akan membawakannya untukmu nanti." Mengatakan itu, wanita itu pergi dengan pedang bergerigi, tidak menegur King Sui karena menyinggung kata-katanya. Kedua wanita dari Sekte Sukacita juga dengan cepat mengikuti di belakangnya. Pikiran King Sui semuanya ada di Sekte Sukacita. Penggunaan terbesarnya adalah untuk menyebabkan kepanikan pada binatang iblis ketika diguncang, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan dapat menyerang pemiliknya sendiri. King Sui sudah lama mendambakan barang ini, karena sejak dia memiliki burung api, dia tahu bahwa dia jauh lebih aman sekarang karena dia bisa bersembunyi di alam Valet Jade Immortal sebelum berlari ke burung api. Selama pihak lain tidak memiliki binatang iblis terbang, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. King Sui hanya takut pihak lain juga akan memiliki binatang iblis terbang, dan yang lebih kuat dari burung apinya pada saat itu. Jika itu terjadi, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Namun, sekarang King Sui ingin tertawa. Lonceng jiwa sebenarnya memiliki kegunaan yang lebih besar, yaitu untuk menakut-nakuti monster iblis pihak lain. Itu adalah musuh bebuyutan bagi penjinak bintang iblis serta orang-orang dengan wahana bis. King Sui merasa bahwa nilai dari lonceng jiwa ini sebanding dengan Flower of Life. Dia meraih lonceng jiwa, secara bertahap menyalurkan ki teknik penguatan kuno ke dalamnya.